Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah produk baru dari Starfield, yaitu adalah StarPads Generator. Ya. Jadi mungkin teman-teman nggak asing lah sudah karena plugin ini sebenarnya sudah ada di vendor lain yang membuat itu ya. Eh, Kenapa kami membuat StarPads Generator? Jadi sebenarnya lebih ke request member-member lah ya. Karena kita nggak mungkin membuat tanpa riset gitu, maksudnya tanpa ada trigger dari user, tanpa kita research gitu ya. Nah, banyak member-member di Starfield yang merasa mereka membutuhkan sebuah sistem eh, web replika ya. Jadi web replika ini berguna banget. Jadi kalau misalnya kita punya sistem reseller atau kita jualan produk digital gitu ya, kita membutuhkan sebuah web replika. Karena buat apa? Jadi sehingga satu landing page aja yang kita buat, satu page kita buat, tapi dia bisa dipakai buat banyak member atau affiliate yang mau mempromosikan produk si vendor tersebut gitu ya. Nah, itulah kenapa hadirnya si Start Page Generator gitu ya. Nah, teman-teman, nanti jadi nanti di Start Page Generator dia saya akan kasih simulasi dulu ya. Jadi seperti ini. Bentar ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat sebuah landing page ya, teman-teman ya. Sebuah landing page di mana nanti kita inisialkan misalnya contoh kayak ini affiliate testnya. Jadi landing page mana yang mau kita apa namanya promosikan gitu ya. Mau kita buat ya di affiliate test ini gitu ya. Terus nanti subdomainnya apa gitu bisa ya. Jadi misalnya saya bikin subdomainnya misalnya papa, mama misalnya gitu ya. Nah, lalu namanya papa dan mama misalnya. Nah, nanti ini akan mengecek nih apakah nanti ada subdomainnya atau enggak gitu ya. Terus nanti dia mengenerate. Nah, setelah sukses ya udah jadi, kita tinggal buka aja. Jadi nanti si reseller atau affiliate-nya nggak perlu tuh capek-capek bikin apa namanya sebuah landing page ya, karena semua sudah dibuatkan sama si Start Page Generator ini gitu. Nah kebetulan saya cuma bikin variabel nama doang ya. Nah nanti nih bisa nih variabelnya buat nama affiliate-nya siapa di sini ya, terus kuponnya pakai apa, tombolnya mengarah ke link mana ya, pas check out kemana ini bisa nanti diinisialisasikan dengan si Star Page Generator. Oke. Nah, yang beda lagi di Star Page Generator kan kalau teman-teman buka kan seperti itu ya. Nah, kita biasanya gini, kalau kita kan pakai metode wildcard domain ya. Kalau wildcard domain itu kelemahannya adalah orang-orang bisa membuat subdomain dengan bebas gitu ya. Membuat subdomain dengan bebas, jadi nggak ada filterisasi gitu. Jadi kalau misalnya mungkin beberapa plugin luar ya yang membuat apa namanya replika seperti ini mungkin ada gitu ya yang tidak memvalidasi si subdomainnya. Jadi kalau kalau dia misalnya seandainya nih kita bentar ya saya buka lagi formnya. Misalnya ini kita batasin nggak bisa semua orang buat. Nah, kalau dia tidak divalidasi, nanti dia bisa bikin macam-macam. Misalnya kayak contoh, bikin domain A, B, C. Tapi kalau di kita di filter. Jadi kalau kalau nggak ke record nama subdomainnya nggak akan bisa dibuka apa namanya dibuat gitu ya. Jadi misalnya contoh, saya bikin 56. Nah, dia akan tertolak karena apa? Di plugin ini sudah
sudah divalidasi datanya bahwa subdomain yang tidak terdaftar diregisterkan di mana di start page generator, dia nggak akan jalan nih teman-teman ya. Itu. Nah nanti seenak itulah. Nanti teman-teman tinggal buat apa namanya start page generatornya ya. Mau bikin page apa gitu misalnya, contoh bikin add new gitu ya. Nanti variable-nya apa, namanya apa, teksnya apa, tipenya apa, teks area, select. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau teks ini kan dia ada batasan ya teksnya. Terus teks area itu biasanya buat teks-teks yang panjang gitu ya, dia bisa digantikan ini. Lalu ada select juga, ada radio, terus ada button. Yang tadi saya bilang button nih, kalau misalnya mau gantikan button, buttonnya pakai link apa bisa nanti ya. Seperti itu linknya. Oke. Nanti kalau sudah buat, dia otomatis ketika kita save change, dia akan mengenerate sebuah page di sini. Gitu. Nah, kayak gini nih. Mengenerate sebuah page ini dari apa namanya? Dari start page generatornya. Nah, nanti teman-teman enak gitu ya, tinggal buat ininya gitu ya. Terus nanti di start page generator mengenerate. Nah, sebenarnya progresi aplikasi ini baru 60% ya, karena kita sedang melengkapi beberapa fitur. Rencana kita mau perlengkapin lagi karena ini masih mentah ya, belum begitu jalan sempurna semua fiturnya, tapi setidaknya sudah ada gambaran produk apa yang akan kita launching nanti. Beberapa juga tadi langsung ada yang tanya berapa Mas nanti harganya segala macam. Kita belum berani tentukan karena kita masih mau final dulu ya semuanya. Kalau udah mendekati hari H launching pasti kita akan infokan di harga berapakah sistem ini. Nah, yang asik lagi teman-teman, ini kita ada lisensi agency gitu ya. Ya, tahulah kalau misalnya setiap produknya Starfield pasti kita selalu mengeluarkan sistem agency karena kita pengen juga teman-teman bisa selalu ini ya mendapatkan profit juga dari produk kita. Jadi produk kita nggak cuman sebagai value buat produknya teman-teman buat jualan juga, buat di produk teman-teman, tapi teman-teman juga bisa mengambil manfaat produk-produk kami ini, bisa teman-teman jual kembali gitu ya, sehingga mendapatkan profit gitu kan. Jadi ketika misalnya teman-teman beli, misalnya contoh di harga 800.000 misalnya yang agency. Nah, dengan teman-teman menjual lisensi domain 2 atau 3 gitu ya, 2 domain atau 3 domain itu ya, teman-teman bisa menghasilkan pendapatan setidaknya bisa bikin balik modal gitulah ya. Dan nanti ini juga sistemnya bukan langganan ya, jadi sekali beli aja sih, karena plugin ini simple banget. Cuman yang saya tekankan ini kepake banget sih, karena nggak cuman satu orang doang yang request ke saya, banyak banget beberapa gitu. Terus kalau misalnya, Mas, itu kan tapi sudah ada di luar gitu. Oke, kalau misalnya pertanyaan seperti itu, sudah ada yang pernah bikin, ya nggak masalah. Gitu kan. Bahkan beberapa, apa ya, menurut kita beberapa sistem juga ya, kayak contoh kayak sosial media, contoh lah kayak Facebook, terus banyak lah, terus kayak chatting kayak WeChat segala macam, kayak WhatsApp chat, kayak Telegram, mereka juga sebenarnya fungsinya sama, cuman mereka punya beberapa apa namanya perbedaan gitu ya, dari fiturnya, dari segi fiturnya segala macam kayak gitu. Kita juga berusaha untuk menjadi pembeda juga ya, karena kayak contoh tadi kasus yang tadi ya di apa namanya yang seperti ini juga pembeda juga di fitur. Jadi istilahnya kita menambah value yang lebih lagi, dan nanti juga teman-teman enaknya juga bisa, biasanya kalau bikin kayak gini kan biasanya di domain berbeda, ini bisa juga ditanam di domain sendiri. Jadi nanti teman-teman nanti bisa apa ya, bisa membuat jadi gini, di start page generator ini jadi ada user login require. Jadi nanti kalau orang-orang teman-teman nggak menghendaki orang ini bisa didaftar sembarangan, ya misalnya ini page ini digabung sama si membership-nya. Nah, teman-teman nggak menghendaki dia
bisa bikin. Nah, tinggal di-on-in aja require-nya. Nah, dia cuman bisa bikin kalau bisa mengenerate form ini kalau dia statusnya login. Jadi nggak sembarang orang bisa promosi gitu ya, bikin bikin patch ini. Jadi hanya khusus membernya aja. Bisa aja dibikin seperti itu. Tapi syaratnya adalah nanti si pluginnya diinstal di domain yang sama gitu. Nah, kenapa di luar sana beda domain ya? Karena mereka dibedakan gitu ya, bikin si pluginnya dibedakan, jadi khusus domain khusus gitu ya. Misalnya kita punya landing page di A gitu ya. Nah, nanti si bikin penawaran di halaman di page B itu biasanya kayak gitu buat bonus-bonus gitu ya. Tapi kalau misalnya yang buat buat website bikin page di website utama sih biasanya enggak ya teman-teman ya. Dia pasti di domain utama. Jadi misalnya di packwellcard.set kayak gini gitu. Misalnya kayak apa ya, starfield.id. Jadi nanti supaya nanti lebih enak gitu ya nama domainnya gitu. Karena kalau kalau berbeda ya agak ini juga. Atau kalau juga mau pengen bikin patch bonusnya di domain yang sama bisa gitu. Jadi menghemat lisensi ya. Jadi nggak membuang-buang lisensi. Cuman ya pastinya kalau kita kan jual lisensinya bervariasi, jadi lebih enak sih. Jadinya kalau misalnya memang teman-teman pengen bikin beda-beda alamannya bisa, nggak masalah. Jadi ntar bisa manfaatkan dengan membeli lisensi agency gitu. Jadi bisa menginstal lebih di satu domain. Tapi kalau yang memang butuhnya cuma satu doang deh, ya udah tinggal tinggal install aja di mana di apa namanya di Startpage Generator, diinstal di domain utamanya aja gitu. Jadi bisa mau buat bonus gitu ya, mau buat bonus penawaran, ntar mau buat page sales page juga bisa gitu. Karena biasanya beberapa teman-teman ada yang pakai membership ya, yang populer tuh sekarang tuh maksudnya yang banyak digunakan adalah Sejoli. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan itu, dan nantinya kita juga pengen integrasiin. Jadi nanti ketika teman-teman bikin sebuah link affiliate segala macam, nanti bisa generate si ininya. Cuman kita masih riset, kalau itu belum tahu apakah nanti bisa sekalian launching atau sifatnya update ya gitu ya. Tapi kita ada rencana ke sana untuk mengintegrasikan supaya, karena kebanyakan yang mereka-mereka yang request ini kebanyakan mereka memakai membership Sejoli gitu. Jadi mereka pakai membership Sejoli pengen bikin web replika lebih mudah gitu ya. Jadi member-membernya bisa bikin web replika gitu ya, tanpa harus membutuhkan hosting dan domain itu ya. Karena kan nggak semua marketers punya hosting, punya domain ya. Bahkan gue punya juga pun males nyetingnya, karena kan kita nggak usah pungkiri lah gitu. Namanya hosting, orang-orang kan beli hosting itu kan beraneka ragam. Vendornya macam-macam, ada yang server di luar negeri, di dalam, dan apalagi kalau ngomongin Elementor ya. Elementor tuh agak sedikit tricky lah ya. Cuman website hosting-hosting khusus saja yang bisa mengimplementasikan dengan baik gitu. Jadi menghindari hal-hal teknis, ya bagusnya pakai pakai model seperti ini gitu ya. Jadi tinggal generate page-nya aja, jadi ya udah. Jadi marketingnya tinggal jualan gitu ya. Nah, jadi ntar teman-teman tinggal tinggal fokusin di website-nya, berarti harus digedein space-nya segala macam ya, bandwidth-nya, supaya kalau diakses nanti nggak down gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira core-nya adalah seperti itu teman. Nah nanti tambahan fitur-fitur lainnya kita akan jelaskan terus di video berikutnya. Cuman saya udah kasih link, jadi teman-teman bisa cobain gimana sih sistemnya berjalan, maksudnya seperti apa. Nah nanti itu udah ada di grup, udah saya attach linknya, jadi teman-teman bisa cobain gitu ya. Mungkin, nah dari sini kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain boleh, nah, kita open gitu ya, apapun pertanyaannya yang berkaitan dengan produk ini. Nah rencana juga nanti saya akan meluncing ini kira-kira di bulan Desember lah ya, gitu. Entah pertengahan atau akhir. Karena finishing fitur dan bugs-nya sih nggak terlalu ini banget gitu ya. Minimal core awalnya sudah jadi, tinggal kita penyempurnaan beberapa fitur aja gitu. Nah, ini juga saya ini kan, ini masih kita hide ya, belum kita menunjukkan. Jadi ntar setiap yang daftar
subdomainnya akan terdaftar di sini. Ini yang didaftarkan sebenarnya udah masuk database, tapi belum kita view tampilkan di sini gitu. Karena di sini ada akan nantinya ada subdomain ini bisa misalnya kita nggak suka, misalnya user bermasalah, bisa kita ban subdomainnya gitu. Atau mungkin sudah terlalu banyak kita hapus-hapusin gitu ya. Kita reset lagi gitu datanya gitu. Bisa juga nanti kayak gitu. Dan ada beberapa fitur lainnya sih pastinya nanti, cuman belum kita munculkan ya, masih dalam tahap development ya. Mudah-mudahan cepat selesai dan kita cepat launching teman-teman. Jadi yang kebutuhannya memang khusus untuk membuat sebuah website replika bisa menggunakan ini. Oke, selamat siang, terima kasih.